Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to Nina Channel. Di video kali ini, aku kembali mengundang teman satu kampusku untuk ngomongin seputar perkuliahan di Italia, tepatnya di kampusku. Langsung aja yuk, simak. Hai, it's me. Halo teman-teman. Perkenalkan, namanya adalah Halimah. Dia adalah mahasiswa S1 yang mendapatkan beasiswa di sini. Oh iya, kenalan dulu kali ya. Halo. Pertama-tama aku pengen bilang makasih ke Kak Nina karena sudah undang aku di YouTube channelnya. Jangan lupa follow Instagram aku ya. Oke. Iya, terus aku S1 jurusan ilmu politik. Saat ini tahun ketigaku. Dan udah mau masuk tahun keempat. Aku datang ke sini tahun 2017, Kak. Aku datang pas lulus SMA, langsung berangkat ke sini sendirian. Jadi aku waktu itu masih bocah banget. Terus oh iya, aku jurusan ilmu politik. Tahun 2017 datang. Jadi sekarang udah semester? Udah semester 6 masuk semester 7. Aku bikin sendiri karena Fuori Corso. Fuori Corso tuh apa sih? Fuori Corso itu adalah out of course. Jadi course di sini tuh S1 cuma 3 tahun. Jadi begitu sudah di atas 3 tahun, kita disebutnya Fuori Corso atau sudah di luar course yang harusnya sudah lulus tapi belum lulus gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang memalukan gitu karena kan potensi dan kemampuan kita berbeda-beda. Jadi kampus ngasih keringanan yaitu course selanjutnya gitu kan. Setiap orang ada alasan kenapa mereka nggak mau lulus cepat gitu. Tapi iya, itu namanya out of course atau di luar course, harusnya selesai tapi belum. Mungkin aku cerita dulu ya gimana aku datang ke sini terus hingga akhirnya dapat beasiswa. Jadi aku datang ke sini itu karena temen aku nanya-nanya ke senior dulu di SMA. Terus aku nanya-nanya seputar informasi. Terus kebetulan waktu itu pas aku lagi nanya itu bulan dimana kampus pendaftarannya sudah dibuka. Akhirnya aku coba daftar segala macam. Terus dia bantu. Akhirnya masuklah ke sini ke Unikal. Terus dia bilang kalau misalkan jangan terlalu berharap beasiswa gitu, setidaknya sediakan dana segala macam, kamu harus sudah siap secara finance gitu. Terus oke, akhirnya aku berangkat sampai sini. Begitu nyampe sini itu aku daftarlah beasiswa gitu. Terus daftar beasiswa terus dengan dokumen yang dibawa dari Indonesia hingga akhirnya bisa daftar dan dapat semua fasilitas yang kampus sediakan untuk beasiswa awardee. Persiapan itu kita jadi untuk daftar beasiswa itu kita bikin dokumen, bikin surat kayak surat keterangan tidak mampu guys, kayak di Indonesia tuh namanya surat miskin lah gitu. Nandakan kalau kita tuh butuhkan gitu kan. Jadi dokumen yang disiapkan dulu itu kita karena kan dokumen di Indonesia itu kan bahasa Indonesia gitu. Jadi kita harus bawa dalam sudah di translate gitu ke bahasa Italia. Dulu bawanya bener-bener stated situasi ekonomi kita di Indonesia, kayak bayar pajak pajak gitu, pajak PBB bumi dan bangunan di Indonesia yang jelas punya orang tua, terus gaji orang tua, terus surat keluarga yang menuliskan kalau kita tuh bagian dari keluarga kita, bukti. Terus itu nama kartu keluarga ya, kartu keluarga. Terus itu semuanya sebelum dibawa ke Indonesia tuh ditranslate dulu, terus dicap dulu, legalisir dulu di Kemenkumham sama Kemenlu, baru setelah itu dibawa ke sini. Karena bukan cuma manusia yang harus melewati prosedur ini, tapi juga dokumennya gitu. Begitu sampai sini baru kita bisa ngurus, hingga akhir kita dapat surat itu, terus daftar ke kampusnya, terus kita langsung masuk jadi kandidat yang dapat beasiswa. Tapi tidak semuanya bisa mempertahankan beasiswa sampai akhir, Kak, kan? Iya, jadi setiap tahun kita punya target gitu, target kredit yang kalau kita nggak mencapai itu, kita terpaksa harus mengembalikan beasiswa yang kita terima selama tahun sebelumnya gitu. Jadi
kandidat-kandidat beasiswa ini mau nggak mau harus belajar yang rajin, lulus ujian kalau kita nggak mau ngebalikin beasiswa itu. Jadi harus mencapai target yang ditentukan kampus gitu Kak. Itu biasanya targetnya itu tuh kayak gimana sih? Harus melewati berapa atau apa buat kita bisa mempertahankan beasiswa kita? Ya jadi kan teman-teman, aku dapat beasiswa sampai sekarang kan, sampai tahun ketiga dan sampai nanti tahun keempat kalau misalkan S1. Amin. Nah terus untuk mempertahankan itu kita harus mencapai target itu pertama kan, kredit yang ditentukan. Misalkan tahun pertama itu kreditnya 30 gitu tahun pertama. Jadi kredit itu didapetinnya gimana? Kredit itu didapetin ketika kita lulus ujian. Jadi setiap mata kuliah itu punya kreditnya. Nah kredit itu dikumpulkan hingga akhirnya kita dapat kredit target untuk beasiswa. Jadi selain nilai ada juga kredit. Jadi satu mata kuliah itu ada bobot kreditnya. Jadi itu yang kita kumpulkan gitu. Karena kalau tanpa kita punya kredit ya terpaksa tuh besok harus balikin guys, dan itu tuh dalam nominal yang cukup besar. Oh my god. Fasilitas beasiswanya apa aja ya? Iya, itu lumayan sangat menguntungkan ya beasiswa di sini di Unikal terutama. Itu pertama kita dapat tempat tinggal, akomodasi. Tempat tinggal itu sudah termasuk wifi, listrik, air hangat, air dingin, terus ada riscaldamento. Riscaldamento itu apa? AC, bukan AC, apa? Penghangat ruangan kan kalau ketika kita kedinginan, suhu di luar dingin. Terus selain rumah dan akomodasi itu kita dapat juga makan di mensa atau kantin kampus. Itu kita makan 2 kali sehari. Terus kita dapat juga uang saku yang kita dapetin setiap 6 bulan sekali. Kadang kalau misalkan kampus telat biasanya dirangkap tuh Kak. Jadi gitu. Ya, jadi ketika kita dapat duit itu kayak wah banyak banget gitu untuk kita sebagai mahasiswa gitu. Terus selain itu juga biaya kampus, kita tidak membayar sepeser pun ke kampus kecuali setiap tahun. Jadi kita ada tax gitu untuk kampus itu sekitar 16 euro, 16,5 lah. Berapa tuh kalau dijumlahin di rupiah? Itu aja biaya kita yang keluarkan untuk itu. Nah di luar beasiswa kita juga sebagai foreigner, sebagai mahasiswa asing, kita juga harus buat stay permit. Nah, kita keluarin duitnya di situ. Stay permit itu mencangkup asuransi, setiap tahun kita harus update stay permit juga setiap tahun. Terus ada biaya-biaya juga, biaya lain yang dikeluarkan yang menyangkut pembuatan stay permit itu gitu. Selebihnya sih kita mendapatkan privilege yang luar biasa. Makanya alhamdulillah sampai sekarang aku masih dapat beasiswa. Menurut aku pribadi, aku alhamdulillah kita semua diberi nikmat pakai hijab gitu. Itu kan sebuah nikmat yang tidak semua orang dapatkan gitu. Dan terus selama aku di sini selama 3 tahun lebih aku tinggal di Italia, alhamdulillah aku tidak pernah mengalami rasisme atau dipandang sebelah mata oleh orang sini gitu. Mungkin Kakak udah pernah? Nggak pernah sih, mereka enjoy aja sih. Iya alhamdulillah. Dan jadi orang Italia ini, Italia Selatan, kita di selatan itu orang-orangnya cenderung ramah, cenderung hangat gitu, cenderung menerima orang lain, keberadaan orang lain di sini gitu, tidak terlalu tertutup. Entahlah, mungkin kalau misalkan di pedesaan gitu nggak tahu ya Kak. Kita kan membicarakan yang di kampus, di area kampus gitu. Terus teman-teman di kelas juga mungkin ada beberapa di antara mereka yang bertanya gitu, ini apa sih yang kamu gunakan di kepalamu itu gitu-gitu. Terus cuman aku terkadang menunjukkan personality individualku yang pakai hijab ini dengan mengikuti fashion, misalkan Kak, kayak supaya aku ingin menanamkan di pikiran mereka kalau orang berhijab juga fashionist loh, bisa ngikutin stylish loh gitu, nggak terhalangi gitu, nggak serta-merta hijab ini menghalangi kita berekspresi diri gitu. Jadi terkadang orang-orang teman-teman kelasku suka bilang kayak, ih bajumu keren banget sih, ternyata kalaupun lu pakai hijab juga tidak menghalangi lu untuk berekspresi gitu-gitu deh. Kelihatan lah ya yang stylish yang mana. Yang belum mandi. Itu ya
ya guys, kalau kita pakai jilbab tuh gak jadi masalah juga. Yang Betul, penting betul. kita pembawaan diri, yang Iya, penting pembawaan personality. diri itu iya personalnya, bagaimana kita menempatkan diri di antara orang lain gitu, karena tetap aja kita hidup di sosial, ketemu banyak orang gitu, bagaimana kita mengekspresikan diri dengan bertemu orang lain, kita caranya bagaimana, itu yang harus dipelajari. Dan selama ini sih aku easy going aja gitu. Ya, jadi kuliah aku S1 itu rata-rata semuanya pakai bahasa Italia, semuanya tanpa terkecuali. Mungkin S2 ada beberapa mungkin yang pakai bahasa Inggris, enggak juga. Kalau S2 itu kita tetap pakai bahasa Italia di kelas. Tapi kalau misalkan ujian kita bisa minta, tapi harus minta sama dosen kalau kita itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi karena kita ini di negara Italia, jadi semua kelas pun pakai bahasa Italia gitu. Dan aku waktu pertama kali nyampe itu kendala satu-satunya itu bahasa gitu. Aku sama sekali nggak bisa bahasa Italia. Aku berani datang ke sini karena di LO aku, di letter of reception, surat keterima aku di kampus ini boleh pakai bahasa Inggris. Tapi begitu nyampe sini ternyata zong guys, nggak boleh pakai bahasa Inggris. Terus Jadi gimana caranya biar bisa bahasa Italia? Jadi kan pertama kelas ke bahasa Itali, ujianku juga bahasa Itali, dosen nggak mau kalau kita pakai bahasa Inggris gitu. Karena kata mereka, kamu nih di Itali, kamu harus pakai bahasa Itali mau gimana pun gitu. Akhirnya, Terus nangis? Iya. Berdarah-darah Kak. Terus akhirnya dari situ aku belajar bahasa sendiri, aku pakai Google, pakai YouTube segala macam, anything possible lah. Terus habis itu aku bisa Akhirnya. mulai bisa Dan karena mau lebih gimana lancar pun, dia bahasa Italianya. Padahal lebih lama kakak di sini. Begitu, karena Iya. S1 semua pakai bahasa Italia mau gimana pun. Kalau ujian pun tetap pakai bahasa Italia. Luar Bahasa biasa. Itali. Dan ujianku semuanya oral, jadi ngobrol Oral? gitu. Iya. Nggak ada tertulisnya gitu? Ada tertulis kayak statistik gitu, matematika, tapi Oke, sisanya oral gitu. Jadi gitu, sudah guys. terbiasa sih, karena bahasa kan harus dibiasakan. Jadi mau nggak mau harus bisa Harus belajar. dikuasai, iya betul. Padahal dalam keadaan kepepet sih ya Meha. Iya, dalam waktu yang cukup Belum ada. ringan, cukup pendek gitu. Aku datang September, Januari tuh harus sudah ujian gitu. Semuanya bahasa Italia itu mepet banget kayak. Kan kalau ketika kita kepepet semakin termotivasi ya, semakin bener-bener berdarah-darah lah kalau bisa. Gitu, alhamdulillah. Terus ada nggak sih punya kesulitan yang pernah Halimah rasain waktu kuliah di sini tuh apa? Iya, kesulitan tuh selama kuliah ya, mungkin kelas ya yang berhubungan sama kelas. Karena kalau hidup mah banyak lah. Iya, kalau kelas itu nggak pernah ada hambatan sih. Mungkin hambatan pertama waktu dulu karena aku nggak bisa pakai bahasanya, jadi aku nggak bisa berteman dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun. Karena orang-orang semuanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris Kak. Tapi Iya, emang nggak, akhirnya ada beberapa mungkin ya Kak ya. Jadi Nggak kita bisa semua nanya. orang Italia itu bisa bahasa bahasa Inggris. Iya benar. Jangan lupa di subscribe ya guys, oke?